Perkenalkan, nama saya Sarah Aulina dari S1 Akuntansi 2021. Di sini, saya akan mempresentasikan evolusi dan perkembangan komputer sampai saat ini. Dapat dilihat ada 4 daftar isi yang akan dibahas. Yang pertama latar belakang, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi, yang keempat kesimpulan. Dari yang pertama, kita akan membahas latar belakang dari presentasi ini. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Alat teknologi informasi dan komunikasi adalah alat terlaris di dunia. Hampir setiap orang memilikinya dan ahli dalam menggunakannya. Melalui perkembangan teknologi, segala informasi dari seluruh dunia dapat dengan cepat diakses. Teknologi informasi dan komunikasi pernah dianggap tidak mungkin, tetapi sekarang menjadi kenyataan. Salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang hampir ditemukan dimanapun adalah komputer. Komputer berkembang sangat pesat di era ini, dengan update dan produk baru yang dirilis hampir setiap tahun. Perkembangan komputer telah mengalami proses evolusi yang panjang. Perangkat komputer yang semula hanya untuk menunjang pekerjaan, kini menjadi kebutuhan di masyarakat. Sekarang, komputer dapat digunakan dimanapun dan oleh siapapun. Model dan desain komputer pun juga sedang dalam pengembangan. Sebelum komputer diberi fitur canggih yang dimilikinya saat ini, komputer mulai berkembang dengan inovasi sederhana yang lahir pada abad ke-19. Selanjutnya kita akan memasuki bab kedua, yaitu landasan teori. Di sini akan dibahas istilah komputer dan perkembangan komputer. Istilah komputer berasal dari kata Latin, yaitu komputer, yang artinya menghitung. Pengertian komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang menerima data mentah sebagai input dan memprosesnya dengan sekumpulan instruksi atau program untuk menghasilkan hasil sebagai output. Sebuah komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Ia memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan memproses data. Komputer dirancang untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan berbagai solusi melalui komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi. Ia bekerja dengan bantuan program dan mewakili bilangan desimal melalui serangkaian digit biner. Ia juga memiliki memori yang menyimpan data, program, dan hasil pemrosesan. Dalam prinsipnya, komputer memiliki 4 fungsi dasar, di antaranya data processing, yang kedua data storage, yang ketiga data movement, dan yang keempat control. Data processing, komputer digunakan untuk pengolahan data sehingga dapat menghasilkan output berupa informasi. Data yang diolah umumnya data berupa dokumen, teks, suara, kata, objek, video, gambar, dan grafik. Data storage, komputer berfungsi untuk pengamanan dan pemakaian kembali data. Komputer dapat melakukan fungsi penyimpanan dan pengambilan data. Yang ketiga, data movement, yaitu komputer juga dapat melakukan pemindahan data dari satu komputer ke komputer lain atau alat-alat output lain. Yang keempat, kontrol dan pengendalian. Berikut adalah timeline perkembangan komputer. Yang pertama, komputer generasi 1 pada 1940 sampai 1959, kemudian komputer generasi kedua pada 1959 sampai 1964, yang ketiga komputer generasi ketiga pada 1964 sampai 1971, yang keempat komputer generasi keempat yaitu pada 1971 sampai sekarang, yang kelima komputer generasi 5 yang ada di masa depan. Perkembangan komputer generasi 1 terjadi pada tahun 1941, yaitu ketika Konrad Zuse menciptakan sebuah komputer untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Komputer tersebut diberi nama Z3, seperti yang ada di gambar. Yang kedua, pada tahun 1943, Inggris berhasil mengembangkan sebuah komputer pemecah kode rahasia yang diberi nama Colossus. Selanjutnya, pihak Amerika juga mengembangkan komputer yang dikembangkan oleh ilmuwan bernama Howard Aiken, dan komputernya diberi nama Mark I. Pada masa itu,
Komputer lain juga dikembangkan di Amerika oleh John Presper Eckert dan John W. Maxley yang diberi nama ENIAC. Komputer ini beroperasi 1000 kali lebih cepat daripada komputer Mark I. Pada tahun 1940, tim University of Pennsylvania berhasil menciptakan konsep desain komputer yang lebih canggih. Komputer ini diberi nama EDVAC. Komputer ini sudah menggunakan pemrosesan CPU. Komputer ini bisa berhenti suatu saat dan melanjutkan kembali pekerjaannya. Selanjutnya, pada tahun 1951, UNIVAC 1 dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama dengan memanfaatkan model cara kerja EDVAC yang dengan proses CPU. Berikut adalah karakteristik komputer generasi 1. Yang pertama, sirkuitnya menggunakan vacuum tube. Yang kedua, program dibuat dengan bahasa mesin assembler. Yang ketiga, ukuran fisik komputer sangat besar. Yang keempat, cepat panas. Yang kelima, proses kurang cepat. Yang keenam, kapasitas penyimpanan kecil. Selanjutnya, memerlukan daya listrik yang besar. Dan yang terakhir, orientasi pada aplikasi bisnis. Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, collector, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan, maka daya atau resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Berikut adalah contoh komputer pada generasi kedua. Yang pertama ada LARC pada tahun 1960 yang dikembangkan oleh Sprague Brown menggunakan transistor dan mengganti bahasa mesin dengan bahasa assembly. Yang kedua yaitu IBM 1401 pada tahun 1965 yang dikembangkan oleh IBM. Komputer ini dapat difungsikan dengan printer, penyimpanan data, memori, sistem operasi, dan program. Adapun karakteristik komputer generasi kedua, yaitu sirkuitnya berupa transistor, lalu program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi, COBOL, Fortran, Algol. Kapasitas memori utama sudah cukup besar, lalu proses operasi sudah cepat, kemudian membutuhkan lebih sedikit daya listrik, dan berorientasi pada bisnis dan teknik. Selanjutnya, saya akan membahas komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1964 sampai 1971. Contoh komputer ini adalah IBM S360 yang dikembangkan pada tahun 1964 menggunakan IC, yaitu sirkulasi integrasi, dan keunggulan lainnya yaitu menggunakan sistem operasi. Kemudian ada komputer Nova, yaitu komputer mini yang dikembangkan pada tahun 1969 oleh Data General Corporation dengan 16 bit pertama. Karakteristik komputer generasi ketiga yaitu menggunakan IC, Integrated Circuit atau sirkulasi integrasi, kemudian pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar lagi, lalu penggunaan listrik lebih hemat, bentuk fisik lebih kecil dari generasi sebelumnya, dan banyak bermunculan application software atau aplikasi software. Selanjutnya saya akan membahas komputer generasi keempat yang dikembangkan pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Contoh komputer pada generasi keempat yaitu ada IBM PC yang dikembangkan pada tahun 1980 dengan menggabungkan seluruh bagian CPU dalam sebuah chip. Selain itu, bentuk dan ukuran yang lebih kecil. Kemudian pada tahun 1982 dikembangkan sebuah komputer yang menggunakan mouse yaitu Apple Macintosh dengan meningkatkan sistem grafis pada komputer. Karakteristik komputer pada generasi keempat yaitu multiproses, menggunakan largest circuit integrasi,
Kemudian ukuran komputer lebih kecil dari generasi sebelumnya, dan sudah menggunakan sistem operasi Windows yang pertama. Kemudian, komputer sudah dapat digunakan oleh masyarakat umum, baik di rumah, kantor, dan sekolah. Selanjutnya, saya akan membahas komputer generasi kelima yang akan berkembang di masa depan. Komputer pada generasi kelima sangat sulit didefinisikan karena masih sebatas imajinasi. Kemampuan dalam bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Ada dua kemajuan rekaya, yaitu kemampuan pemrosesan paralel dan teknologi superkonduktor. Dengan adanya kemampuan pemrosesan paralel, model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Selanjutnya saya akan membahas bab selanjutnya, yaitu bab metodologi. Selanjutnya saya akan membahas bab metodologi. Di sini ada metode penelitian dan ada metode pengumpulan data. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dan berperilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif ini bersifat alamiah. Peneliti tidak berusaha memanipulasi keadaan maupun kondisi lingkungan penelitian, melainkan melakukan penelitian terhadap suatu keadaan pada suatu situasi di mana keadaan tersebut memang ada. Penelitian ini secara sengaja melihat dan membiarkan kondisi yang diteliti berada dalam keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Pengumpulan data pada penelitian ini bersumber dari data primer berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan makalah yang telah ada. Selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan dari seluruh pemaparan ini, yaitu perkembangan komputer dari masa ke masa selalu mengalami peningkatan. Pada awalnya, komputer bukanlah alat yang diciptakan untuk berbagai kegunaan seperti yang kita alami pada zaman sekarang. Dahulu, komputer diciptakan hanya untuk sebagai alat untuk mempermudah dalam perhitungan atau lebih mudahnya sebagai mesin hitung matematika. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, komputer ini terus berevolusi menjadi mesin serbaguna, khususnya dalam bidang industri dan penelitian. Oleh karena itu, kata dasar komputer berasal dari compute yang berarti menghitung. Dengan kata lain, komputer berarti alat penghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Kecerdasannya dalam logika matematika sangat spesial, hingga mampu menciptakan sebuah mesin yang disebut dengan nama Analytical Engine pada tahun 1882. Sebuah mesin yang berfungsi sebagai alat penghitung perhitungan umum. Antara teknologi informasi yang hampir di setiap tempat kita temukan adalah komputer. Sekarang, komputer sangat berkembang pesat dan hampir setiap tahun selalu mengalami perkembangan. Sedangkan, model dan desain komputer itu sendiri juga mengalami perkembangan.